Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang manhaj aswaja dalam bidang akidah. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam masalah akidah, aswaja itu mengikuti kepada pendapatnya Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, seperti yang dinyatakan dalam kitab Ithafus Sadatul Muttaqin. Idza utliqa ahlu sunnah wal jamaah fal muradu bihi al asy'ariyah wal maturidiyah. Jadi ketika disebut ahlu sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud itu adalah para pengikut-pengikut Imam al-Asy'ari dan Imam al-Maturidi. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwa al-Asy'ari, Imam al-Asy'ari dan Imam al-Maturidi ini tidak menciptakan ajaran baru, tidak menciptakan madhab baru, tetapi mereka berdua ini berusaha untuk mempopulerkan kembali ajaran-ajaran Sunni, ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kita perlu ketahui siapa Imam al-Asy'ari, siapa Imam al-Maturidi. Imam al-Asy'ari itu lahir di kota Basra tahun 260 Hijriah. Kalau Imam al-Maturidi itu lahir tahun 240 Hijriah di Samarkand ya. Jadi selisihnya sekitar 20 tahun lebih tua Imam al-Maturidi ya. Nah, Imam al-Asy'ari ini dalam perjalanan hidupnya itu mengalami 4 fase. Ketika dia sejak lahir sampai usia 10 tahun, dia banyak berguru, belajar Al-Quran, hadis, dan dasar-dasar aswaja kepada para ulama-ulama Basrah saat itu. Tapi ketika umur 10 tahun, kemudian bapaknya itu meninggal dunia dan ibunya nikah kembali, nikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Al-Jubai, yang mana Al-Jubai ini adalah seorang tokoh Al-Mu'tazilah. Nah, ketika umur 10 tahun sampai 40 tahun ini, Imam al-Asy'ari ini dididik oleh bapak tirinya Al-Jubai itu ajaran-ajaran Al-Mu'tazilah. Bahkan Al-Asy'ari itu sendiri diproyeksikan untuk menjadi tokoh Mu'tazilah yang akan meneruskan Al-Jubai ini. Sampai usia 40 tahun Al-Asy'ari adalah seorang yang berpaham Mu'tazilah. Tapi ketika umur 40 tahun Al-Asy'ari mendapatkan keraguan tentang paham-paham Mu'tazilah. Dia mencoba untuk berpikir, merenungi ajaran-ajaran Mu'tazilah yang selama ini dia pegangi, dan ternyata dia berkesimpulan bahwa dia menemukan banyak kekeliruan di dalam ajaran-ajaran Mu'tazilah. Ada riwayat yang mengatakan beliau sering didatangi mimpi oleh Rasulullah di dalam tidurnya. Dalam mimpinya itu Rasulullah mengatakan agar Al-Asy'ari menjauhi ataupun menghindari paham-paham yang selama ini dia pegang, yaitu paham Mu'tazilah. Ada juga yang mengatakan ketika saat umur 40 tahun Al-Asy'ari berdebat dengan Al-Jubai tentang nasib 2 orang yang masuk surga, yang satu masih anak-anak, yang satu sudah dewasa. Nah, Al-Asy'ari tanya kepada Al-Jubai, bagaimana menurut Anda perbedaan antara anak kecil dengan orang dewasa yang masuk ke surga? Al-Jubai mengatakan bahwa orang yang dewasa ini dia memiliki kelebihan di surga dibandingkan yang masih kecil. Al-Asy'ari bertanya, lah kok bisa? Ternyata dijawab oleh Al-Jubai, karena orang dewasa ini kan dia diberi kesempatan hidup, umurnya banyak, sehingga dia banyak melakukan amal ibadah, banyak melakukan kebaikan, sehingga wajar kalau surganya itu lebih tinggi daripada anak kecil. Nah, anak kecil umurnya belum seberapa sudah meninggal dunia, belum banyak amal ibadah. Al-Asy'ari tidak puas dengan jawaban ini, kemudian dia bertanya, loh, kenapa anak kecil ini tidak dihidupkan saja sampai dewasa, seperti halnya orang dewasa tadi, sehingga dia bisa masuk surga di surga yang lebih baik? Dijawab oleh Al-Jubai, justru malah kalau anak kecil ini dihidupkan sampai dewasa, malah dia ini akan menjadi orang yang melakukan dosa, bahkan bisa menyebabkan dia tidak masuk surga, malah masuk neraka. Makanya dia dimatikan oleh Allah sejak kecil. Al-Asy'ari belum puas dengan jawaban ini, kemudian dia
Bertanya lagi, loh kalau kayak gitu orang-orang dewasa yang masuk neraka itu kenapa nggak dimatikan saja sejak kecil agar mereka tidak masuk neraka kemudian masuk ke surga? Al-Jubai tidak bisa menjawab pertanyaan dari Al-Asy'ari ini. Akhirnya Al-Asy'ari kemudian merenung di rumah selama berminggu-minggu sampai pada kesimpulan dia kemudian keluar dari rumahnya dan dia mengikrarkan diri keluar dari paham Mu'tazilah. Kitab-kitab tentang Mu'tazilah yang dia karang itu kemudian dibakar, dimusnahkan, dan dia mengajak para pengikutnya untuk kembali kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dan dia mengarang kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah hampir sekitar 300 kitab tentang aswaja. Nah, antara Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ini dalam perkembangannya itu lebih berkembang Al-Asy'ari. Kenapa? Karena Al-Asy'ari ini dia hidupnya di pusat-pusat peradaban Islam, di Basra, di Baghdad. Ini kan pusat peradaban Islam. Beda dengan Al-Maturidi yang tinggal di Samarkand, yang bukan menjadi pusat peradaban Islam. Samping itu juga banyak murid-murid Al-Asy'ari yang melestarikan ajarannya ini lewat karya-karya para muridnya ini, seperti Imam Al-Baqilani, Imam Ibnu Furaq, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Isfirayini, Imam Asy-Syairazi. Itu adalah murid-muridnya Al-Asy'ari yang meneruskan paham-paham Ahlussunnah wal Jamaah yang dituangkan dalam karya-karya mereka dan juga disampaikan dalam beberapa kesempatan ceramahnya. Apakah antara Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ini ada perbedaan? Ada perbedaan antara Al-Asy'ari dan Al-Maturidi hanya dalam masalah-masalah furu'iyah. Dalam masalah usuliyah, masalah pokok, dua-duanya ini sama-sama menentang kepada paham-paham Mu'tazilah, menentang paham-paham Jabariyah, menentang paham Qadariyah. Nah, contoh misalkan seperti sifat Allah. Orang-orang Mu'tazilah itu mereka meniadakan sifat Allah. Orang Mu'tazilah mengatakan kalau ada sifat Allah yang qadim dan ada zat Allah yang qadim juga, berarti ini ada dua qadim. Dan ini tidak dibenarkan kalau ada dua qadim. Makanya orang-orang Mu'tazilah kemudian meniadakan sifat Allah. Berbeda dengan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, ini masing-masing kedua-duanya menetapkan adanya sifat Allah. Cuma bedanya kalau Al-Asy'ari itu membagi antara sifat zat dan sifat fi'li, itu berbeda. Sifat zat itu sifatnya azali. Azali itu zaman azali ketika tidak ada makhluk satupun, belum ada siapa-siapa selain Allah. Langit belum ada, bumi belum ada, manusia belum ada, surga belum ada, neraka belum ada, malaikat itu juga belum ada, hanya Allah saja. Nah, sifat zatnya Allah sudah ada, kata Al-Asy'ari. Tapi sifat fi'linya Allah, sifat perbuatannya Allah itu belum ada. Makanya sifat fi'li dikatakan sebagai hadisah, bukan azali. Kenapa? Misalkan sifat fi'li perbuatan menciptakan. Nah, saat zaman azali kan belum ada yang diciptakan. Allah punya sifat menghidupkan. Siapa yang dihidupkan? Belum ada yang diciptakan. Siapa yang dimatikan? Siapa yang diberi rezeki? Siapa yang diberikan kasih sayang? Belum ada siapapun juga. Makanya Al-Asy'ari mengatakan sifat fi'li ini adalah hadisah. Kalau Al-Maturidi itu justru malah mengatakan baik sifat zat atau sifat fi'li itu semuanya azaliyah semua. Meskipun Allah itu saat azali belum menggunakan perbuatannya, tetapi Allah sudah memiliki sifat tersebut. Nah, ini itu yang pertama terkait dengan sifat Allah. Kemudian satu lagi terkait dengan melihat Allah di akhirat. Orang-orang Mu'tazilah itu kan menentang kita tidak bisa melihat Allah di akhirat. Kenapa? Karena zatnya Allah dengan zatnya manusia berbeda. Nah, kalau bagi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi itu semuanya dua-duanya berkesimpulan bahwa kita bisa melihat Allah di akhirat nanti. Cuma hanya dalam hal perbedaan dalam hal penggunaan dalil. Kalau Al-Asy'ari itu dalilnya dalil akliyah. Hanya dengan akal saja kita bisa punya keyakinan bahwa Allah itu bisa dilihat di akhirat. Kenapa? Karena Allah itu zat yang wujud. Secara akal sesuatu yang wujud itu mesti bisa dilihat. Kita nggak bisa melihat di dunia ini ya karena kita tertutup oleh hijab. Tapi besok kalau kita di akhirat itu kita akan bisa melihat Allah karena hijab sudah diangkat. Dan yang melihat Allah itu hanyalah orang-orang pilihan yang beriman dan beramal soleh. Nah, kalau Al-Maturidi mengatakan dalil untuk mengatakan Allah bisa dilihat di akhirat itu adalah dalil syar'iyyah dari Quran ataupun hadis. Contoh dari Quran misalkan ada ayat mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka lakukanlah amal soleh dan jauhilah perbuatan syirik. Jangan menyekutukan Allah dengan siapapun juga. Nah, ini tentang melihat Allah di hari akhir nanti ya. Terus tentang kasab. Ini antara Al-Asy'ari dan Al-Maturidi juga sama-sama menolak paham Jabariyah, menolak paham Qadariyah. Orang Jabariyah itu kan mengatakan kita ini nggak berdaya, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Akhirnya orang Jabariyah itu fatalis, tidak mau berusaha, pemalas dan sebagainya. Karena dia mengatakan saya miskin sudah takdir Allah, saya bodoh sudah takdir Allah. Kalau Qadariyah kebalikannya, Qadariyah mengatakan enggak, kita bisa menentukan hidup kita sendiri tanpa ada campur tangan Allah. Ini ekstrim kiri. Asy'ari dan Maturidi tidak setuju dengan Jabariyah, tidak setuju dengan Qadariyah. Maka kemudian dikeluarkanlah teori kasab ini, bahwa kata Al-Asy'ari semua perbuatan ikhtiar manusia terjadi berdasarkan kudrahnya Allah. Yang mana perbuatan itu diciptakan oleh Allah dan nantinya dilakukan oleh manusia. Mengakui adanya kudrah manusia tapi tidak punya andil. Nah, yang ini kemudian dikoreksi oleh pengikut-pengikut selanjutnya, pengikutnya Asy'ari. Al-Maturidi mengatakan manusia memiliki pengaruh terhadap perbuatan, tetapi dalam hal ini, dalam mewujudkan perbuatannya itu karena sifat Allah. Jadi ibarat itu ada Allah menciptakan daya, potensi perbuatan di tangan kita, di kaki kita, di mulut kita, atau di bagian tubuh kita yang lainnya. Kemudian kita yang mengupayakan ini namanya kasab ini. Maka nanti hasil kasabnya itu baik atau buruk itu maka nanti yang akan dipertanggungjawabkan di Allah. Ketika yang kita lakukan itu adalah baik, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan ketika kita ini melakukan yang jelek, maka kita ini akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi sekali lagi secara prinsip usuli antara Al-Asy'ari dan Al-Maturidi itu tidak ada perbedaan, hanya perbedaan itu dalam masalah-masalah ru'yah saja. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Khairul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.